Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request dari sahabat Tarotku. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari video-video Tarotku. Kita akan mulai dari request yang pertama, yaitu request dari Ahmad Huda. Requestnya adalah, saya sudah 2 bulan sudah tidak ada komunikasi dengan dia. Dianya blok nomor saya dan saya juga sudah ganti kartu. Apakah masih bisa kembali lagi, sedangkan saya masih sangat menyayangi dia. Dan saya tidak tahu apakah dia masih ada perasaan dengan saya. Karena saya sudah berkeluarga dan dianya masih jomblo. Kira-kira akan bisa atau tidak? Oke, berarti pertanyaannya adalah, apakah kita bisa bersama kembali? Apakah dia masih menyayangi saya? Oke, sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah kita masih bisa bersama kembali? Apakah dia masih menyayangi saya? Kembali tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bersama kembali? Apakah dia masih menyayangi saya? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bersama kembali? Apakah dia masih menyayangi saya? Oke. Sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Yang lainnya tarotku sisihkan dulu. Satu, 2, dan 3. Oke. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri, apakah kita bisa bersama kembali dan apakah dia masih menyayangi saya? Kartu Strength sebenarnya menyimpulkan suatu kondisi di mana kita harus sangat bersabar sekali. Di sisi yang lain, kartu Strength juga menyimpulkan sebuah sosok perempuan yang bersabar menanti. Sebenarnya jika kita ambil dari perjalanan di kartu tarot, di mana kartu nomor 7 ada Chariot dan kartu nomor 8 adalah Strength, di mana saat Chariot pergi untuk berperang, kartu nomor 8 menunggu dengan sabar di rumah. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan, apakah kita bisa bersama kembali selama mau bersabar, dia masih memiliki perasaan yang sama dan dia masih menunggu. Namun, seberani apa kita melangkah dan sesabar apa kita mau mempertahankan hubungan itu? Dalam mempertahankan hubungan ini itu akan dikembalikan kepada kita. Namun yang di sini kemungkinan bersama kembalinya ada dan cukup besar, dan apakah dia masih memiliki perasaan? Dia masih memiliki perasaan dan sebenarnya dia sabar untuk menanti kita ya. Ini yang memilih kartu yang berada di tengah. Kembali kartu-kartu pedang dan kartu-kartu tongkat akan lebih banyak ke arah jawaban iya, dan khususnya kartu Page of Swords adalah menyimpulkan sosok seorang perempuan yang usianya sama atau lebih muda, atau bisa jadi seorang laki-laki maskulin yang usianya sama atau lebih muda. Dan jika pasangan kita lebih muda daripada kita, di kondisi ini dia sebenarnya sedang menunggu kita dan masih memiliki perasaan yang sama dengan kita, dan dimana peluang untuk bisa bersama kembalinya ada. Memang tidak besar, tapi peluangnya ada. Ada 4 kartu court, yaitu kartu kerajaan, Page, Knight, Queen, dan King. Dan kartu Page adalah kartu paling awal, jadi peluang untuk bersamanya ada, biarpun tidak besar sekali, tapi ada selama memang mau melangkah ke arah sana ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu Two of Pentacles sebenarnya adalah simbol dari sebuah kondisi stabil, dimana apa yang sudah terjadi dulu belum tentu akan berulang kembali sekarang, dimana datang dan pergi itu juga disimbolkan oleh kartu ini. Dan jika ini dikaitkan dengan pertanyaan apakah kita bisa bersama kembali, kartu koin dan kartu kal lebih banyak ke arah jawaban tidak, dan sedangkan kartu 2 koin sendiri memberikan sebuah simbol kondisi yang sudah stabil saat ini, yang lalu sudah berlalu, yang sekarang sudah ada suatu hubungan yang masing-masing dijalanin lainnya ya. Jadi sebenarnya yang ini lebih ke arah jawaban tidak, dan bahkan dia pun sudah tidak memiliki perasaan yang sama kepada kita ya. 2 ini iya, yang ini tidak. Oke, kita akan lanjutkan ke request selanjutnya. Request selanjutnya adalah USG Channel, apakah Arkana Mayor sudah semua? Arkana Mayor sudah semua. Kemudian diblokir dulu. Oke, lanjut lagi masih. Sering melihat angka kembar. Oke, sudah tarotku ulas di bagian komen ya tentang angka kembar. Oke, lanjut lagi masih. Apakah aku akan menikah tahun ini? Request dari Restiani Gunawan. Oke, untuk para sahabat yang ingin tahu apakah akan menikah tahun ini atau tidak, bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus ke diri kita, lalu tanyakan dalam hati,
apakah aku akan menikah tahun ini? Oke, tanyakan pada diri, apakah aku akan menikah tahun ini? Sekali lagi, tanyakan pada diri, apakah aku akan menikah tahun ini ya? Sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2. Oke, 3, ada 3 buah kartu. 1, 2, dan 3. Oke, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3. Oke, pilih satu kartu. Tarotku akan berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah akan menikah tahun ini? Kita akan lihat sama-sama. Kartu Knight of Swords sebenarnya menyimpulkan sebuah kondisi di mana jika kita memang mau berjuang dan berusaha, pernikahan bisa terjadi tahun ini, bahkan bisa segera terjadi di tahun ini. Namun ini benar-benar memerlukan usaha yang keras, keniatan kita. Dan bisa jadi pasangan kita terhubung dengan orang dari masa lalu kita, dan dimana bisa juga usianya sama atau lebih muda daripada kita ya. Ini memilih kartu tengah, apakah akan menikah tahun ini? Kartu-kartu koin dan kartu-kartu cup sebenarnya lebih banyak karena jawaban tidak. Namun untuk kartu Ace Pentacle atau 1 Pentacle menyimpulkan suatu peluang baru, suatu kondisi baru, suatu tawaran baru, suatu hal yang baru, suatu langkah yang baru juga dalam hidup. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah akan menikah tahun ini, akan ada peluang untuk memulai suatu hal yang baru, termasuk suatu rumah tangga baru. Jadi yang ini juga karena jawaban iya ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu Two of Swords sebenarnya menyimpulkan satu kondisi di mana saat kita sibuk untuk berpikir apakah ini atau ini atau ini, akhirnya kita tidak mendengarkan apa yang hati kita benar-benar inginkan. Nah, untuk yang memilih kartu paling kanan, kita akan kembalikan lagi ke pertanyaan yang utama. Sudahkah saya siap untuk menikah tahun ini? Itu yang harus dijawab terlebih dahulu. Jika memang sudah siap, peluang pernikahannya ada. Namun jika belum, keraguan kita akan membuat kita untuk belum menikah di tahun ini ya. Oke, kita akan lanjut lagi request selanjutnya. Request selanjutnya adalah dari Siti Watia. Sudah tarotku upload, mohon maaf untuk keterlambatan uploadnya. Sudah tarotku upload di video tadi sebelumnya ya. Terlanjut lagi. Apakah kita akan bertemu kembali? Request dari Umi Fitria. Oke. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah kita akan bertemu kembali ya? Tanyakan dalam hati, apakah kita akan bertemu kembali? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah kita akan bertemu kembali? Oke, sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. 1, 2, 3. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu yang paling kiri, apakah akan bertemu kembali? Kartu Emperor sebenarnya menyimpulkan suatu kondisi di mana seorang raja, seorang pemimpin yang sedang duduk berdiri, dan ini juga memberikan sebuah kondisi di mana sebenarnya jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah akan bertemu kembali, ini sangat tergantung dengan ketegasan kita. Apakah kita akan berusaha untuk bertemu kembali? Jika kita berusaha, maka kita akan memiliki pertemuan dengan dia. Namun jika rajanya, diri kitanya hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa, maka peluang bertemunya juga tidak. Yang ini 50-50 ya, tergantung usaha kita. Ini memilih kartu tengah. Kartu bernomor 9 atau Hermit sebenarnya adalah kartu yang memberikan sebuah simbol, ada tuntunan dari alam di mana akan mengantarkan kita kepada apa yang berasal dari masa lalu kita untuk mengambil pembelajaran atau pemahaman di sana. Dan jika dikaitkan dengan suatu kondisi apakah kita akan bertemu kembali, berarti kita sebelumnya sudah pernah bertemu dengan dia. Ini akan menjadi jawaban bahwa kita akan bertemu kembali dan mendapatkan suatu pemahaman yang baru atau suatu pencerahan dari pertemuan kita dengan dia ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kembali kartu pedang dan kartu wand atau kartu tongkat lebih ke arah jawaban iya, dan kartu koin dan cup lebih banyak ke arah jawaban tidak. Dan khususnya kartu 5 cup adalah melihat suatu hubungan, hal-hal yang sudah tumpah di masa lalu membuat kita tidak bisa move on atau tidak bisa melangkah maju. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah kita akan bertemu kembali atau tidak, kartu 5 cup sebenarnya lebih mengarahkan jawaban ke arah peluang untuk bertemu kembali kecil. Karena kenapa? Ada kekecewaan di masing-masing pihak. Ini yang membuat akhirnya
Jika bertemu pun akan satu sama lain sebenarnya masih terluka. Dan di sini fokusnya adalah kepada sesuatu yang sudah tumpah atau sudah hilang, bukan pada pertemuannya. Jadi yang ini ke arah jawaban tidak ya. Yang ini tergantung usaha. Yang ini ada arah pertemuan kembali, ada peluang bertemu kembali. Yang ini ke arah jawaban tidak ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku.